Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Yuniarti dengan NIM 1921211088, Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 5, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana hukum ditegakkan di masyarakat dalam kasus KDRT. Pada tanggal 22 September tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Undang-undang ini dibuat yakni untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata terutama terhadap perempuan yang menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang itu tidak terlepas dari realitas sosiologis di mana KDRT lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Penegakan hukum merupakan suatu proses empiris yang tidak selalu searah dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil penglihatan paradigma normatif positivistik. Faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Sugiono Sukanto, yakni yang pertama adalah kaidah hukum, yang kedua adalah fasilitas penegakan hukum, kemudian yang ketiga adalah aparat hukum, dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat dan budaya hukum. Pengertian dari KDRT sendiri yakni perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan fisik, bahkan seksual, psikologis, atau pelantaran rumah tangga. Termasuk ketika melakukan perbuatan perampasan dan pemaksaan secara melawan hukum. Kemudian, bagaimana hukum ditegakkan melalui faktor-faktor terkait yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni pada kaidah hukum, yang mana kaidah hukum yang mengatur KDRT telah jelas, yakni semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam bab 8 mulai dari pasal 44 sampai dengan pasal 53. Kasus untuk kekerasan VKDRT di bidang seksual berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta sampai dengan 300 juta atau antara 25 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Kemudian faktor yang kedua adalah aparat hukum, yang mana aparat hukum itu terdiri dari petugas pada tingkat atas, menengah, dan bawah. Juga meliputi tugas pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Untuk faktor yang ketiga adalah fasilitas hukum, penyediaan kantor polisi, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, mobil tahanan, alat tulis, dan lain-lain. Penegakan hukum PKDRT juga dilengkapi fasilitas khusus. Beberapa fasilitas khusus tersebut diantaranya adalah disediakannya unit perlindungan perempuan dan anak di setiap polres. Kemudian dibukanya pusat pelayanan terpadu atau PPT. Kemudian layanan gratis bagi korban KDRT dalam segi medis, psikologis, hukum, dan perlindungan sosial. Hampir di setiap kabupaten, pemberian penghargaan bagi daerah dengan angka KDRT terkecil dan lain-lain. Selain itu, di beberapa institusi pemerintahan dan swasta juga disediakan layanan telepon atau hotline dan surat merupakan sarana lain yang dipakai oleh korban atau saksi untuk melaporkan kasus KDRT. Faktor penegakan hukum yang terakhir adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang diharapkan oleh undang-undang setidaknya meliputi: yang pertama, sadar bahwa ada hukum yang melarang melakukan tindak kekerasan terhadap sesama anggota dalam suatu rumah tangga. Yang kedua adalah sadar bahwa setiap anggota suatu rumah tangga memiliki hak yang bebas dari perlakuan KDRT oleh anggota keluarga lain. Yang ketiga adalah sadar bahwa dalam diri setiap masyarakat melekat kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai kemampuannya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.